engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu, engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi, Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang. Berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Kami sangat terbatas. Dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini. Kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman-Mu. Tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah kami sekalian. Baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ini secara online, Tuhan berkati semuanya. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Surat pertama Timotius pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Pertama Timotius 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Dan lagi, shalom. Saya mulai khotbah ini dengan mengatakan begini. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan bisa dirancang. Sama-sama, 1, 2, 3. Masa lalu, tapi masa depan. Pentingkah hal itu? Ya. Abram, itu masa lalu. Suami yang tidak setia. Tidak bertanggung jawab kepada anak. Masa lalu. Sekarang dia menjadi Abraham. Suami yang menunjukkan kesetiaannya. Bahkan ketika istri hamil Tuhan. Bertanggung jawab. Membawa anaknya sampai di altar di Moria. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yakub. Itu masa lalu. Penipu itu. Dalam perjumpaan dengan Tuhan dia menjadi Israel. Pejuang Allah. Masa lalu tidak bisa dirubah. Masa depan bisa dirancang. Saulus. Itu masa lalu. Sekarang dia menjadi Paulus. Menuju masa depan. Satu hari Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Menurut hukum setempat, perempuan yang berzina ini harus dilempar sampai mati. Orang bawa datang kepadanya. Harapan mereka Yesus akan ikut itu. Ini perempuan harus dilempar sampai mati. Tapi Yesus bertanya. Yang merasa tidak ada dosa silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak ada. Mereka pulang semua. Yesus tanya perempuan ini. Di mana mereka itu? Sudah pulang. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu, engkau pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Sekali lagi, masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang. Saya mau tanya pengikut Yesus orang ini. Suami-suami, suatu hari istri ketahuan berselingkuh. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari istri terus bilang, Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wah, bisa begitu. Wah, kami orang timur agak beratin. Pergilah dan jangan pulang lagi. Wah, bisa hancur itu. Ibu-ibu, suatu hari ketahuan suami berselingkuh. Bisa urus pakai cara Yesus? Cari suami terus bilang, Papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Papa bilang, puji Tuhan. Memang tantangan tentang masa lalu ke masa depan ini. Amin ya? Tapi dalam Tuhan itu selalu ada masa depan. Saudara-saudara, orang-orang terlanjur mengenal Paulus ini sebagai orang yang sudah mati. Termasuk
Timotius, muridnya. Dalam rangka mengajar kepada dia, supaya kemudian dia diutus. Dia menjadi uskup di Efesus. Hai Timotius, engkau tahu, jangan lihat yang sekarang ini, ada masa lalu. Cenderung banyak orang hanya melihat kepada kesuksesan anak-anak Tuhan hari ini. Mereka tidak bertanya proses. Padahal tiap-tiap hari anak-anak Tuhan sekalipun selalu bergumul dengan persoalan demi persoalan. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan tidak ada masalah. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan itu, kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini, dalam nama Yesus. Beberapa orang pikir kalau percaya kepada Tuhan itu, petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Tetap ada pergumulan, tetap ada masalah. Amin. Tetap ada masalah. Jangan hanya lihat pada sukses. Pendeta, sukses itu apa? Sukses itu, kalau saudara tahu bahwa saudara sukses atau tidak, ukurannya yang akan saya bicarakan. Sukses ialah orang yang tahu datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia pergi ke tempat itu. Saya ulangi, sukses ialah orang yang tahu datang dari mana, mau pergi kemana, dan dengan cara apa dia sampai ke tempat itu. Asal, proses, tujuan. Sama-sama 1, 2, 3. Asal, proses, tujuan. Kalau orang proses bagus, tujuan ada atau hasil ada. Tapi kalau dia tidak tahu asal, ini orang lupa diri. Lupa diri. Dulu kecil kita main sama-sama. Dia datang di Samarinda, sudah lama kita ketemu kembali, kita bilang, halo. Dia bilang, siapa ya? Lupa diri. Dulu waktu baru bangun rumah tangga kita sama-sama dari nol. Susah. Kiri kanan susah. Mulai sukses. Mulai lupa diri. Karena proses hasil ada. Tapi tidak tahu diri. Di Samarinda ada begitu. Ada. Langsung bilang ada. Kalau orang tahu diri. Tahu asal. Proses tidak ada. Tapi ada hasil. Ini orang gila. Kok bisa gila pendeta? Iya. Contoh. Satu hari. Pak Jeffrey kasih saya 2 miliar. Pendeta kasih habis 2 miliar ini 1 minggu di Singapura. Pergi sendiri. Saya yakin saya langsung gila itu. Langsung gila. Tidak pernah pegang uang banyak, tiba-tiba dikasih 2 miliar. Langsung aneh. Ada orang waktu belum kaya itu kan biasa-biasa saja. Kayak mulai gila-gila dia. Aneh-aneh itu. Dia proses itu penting. Amin toh? Nah, kalau orang tahu diri. Proses ada. Proses ada. Tapi kalau dia tidak punya tujuan. Ini orang kehilangan arah. Dia ikut orang saja. Hidup tergantung arah angin. Ada angin barat dia ke timur, kan tiup begini. Masa lawan angin? Ada angin timur dia ke? Oh, mulai paham ini. Gitu. Saudara, orang yang tahu tujuan hidup, itu orang bisa menguasai diri. Orang yang tahu tujuan hidup, itu dia tahu menguasai diri. Keluar dari sini. Tujuannya adalah pergi ke kantor gubernur. Keluar, ada tawaran, belok kiri, belok kanan. Dia tahu kantor gubernur di mana, di dalam situ. Sampai di perapatan jalan, ada tawaran, kiri, lurus, kanan, putar kembali. Kan dia tahu mau kemana, dia jalan. Di tengah jalan ada yang panggil, woi, ada yang, karena tahu tujuan. Amin. Orang kalau tidak ada tujuan, mau buat apa? Biar dia punya segala sesuatu, tapi tidak ada tujuan. Tujuan itu mempengaruhi tindakan. Amin. Saya ulangi. Tujuan mempengaruhi tindakan. Kalau saudara bayangkan orang pergi ke ibadah itu, tujuannya ibadah. Di ibadah syukur di mana-mana di kampung itu. Kalau ibadah itu, dia datang tepat waktu, dia siap, segala macam dia ikut ibadah. Tapi saudara bayangkan kalau dia pergi ke ibadah syukur, tujuan bungkus makanan. Wah itu pasti tindakannya beda kan? Mulai mau habis-habis ibadah itu dia merapat perlahan-lahan. Di dalam tas ada apa tuh? Wah ada. Di Samarinda juga begitu. Wah. Itu tujuan memberi pengaruh terhadap tindakan. Amin toh? Proses itu penting. Tujuan juga penting. Tapi tahu diri itu juga penting. Asal proses tujuan. Banyak orang tidak mau berproses. Saya sebagai pendeta ini kadang-kadang saya heran. Ada jemaat datang yang Bapak, boleh pimpin ibadah syukur. Saya bilang syukur apa? Wisuda. Wisuda apa? S2. Siapa wisuda? Saya Bapak. Kuliah di mana? Tidak kuliah tiba-tiba wisuda. Republik Indonesia rusak karena begini. Karena tidak berproses. Tapi kira-kira begitu ya. Saudara-saudara. Lalu kepada kita diberikan bacaan tadi. Teks tadi.
Surat pertama Timotius pasal 1 ayat 15 sampai 17. Paulus ingin mengungkapkan dengan ringan saja. Semua manusia berdosa. Sama-sama, 1, 2, 3. Semua manusia. Paulus juga dia tahu dia berdosa. Tapi dia kasih tahu semua manusia ini berdosa. Tidak ada satu tidak dosa. Teman-teman yang giat di perkabaran Injil suka pakai pertanyaan ini. Dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Pertanyaannya, satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi mereka gambarkan begini. Kalau satu hari kita langgar kehendak Allah, kita bikin dosa 3 kali. Dosa pikiran 1. Dosa perkataan 1. Dosa perbuatan 1. Berarti ada berapa? Kalau satu hari 3. 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari. Berapa? 90. Masih sedikit kan? 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3. 1 bulan 90. 1 tahun 1000. Coba masing-masing kalikan dengan usia. Pendeta Yandi umur 49 tahun kali 1000. 49.000 dosa. Surga. Surga. Itu jangan tanya yang lebih senior. Itu 1 hari 3, apalagi 1 hari tidak bisa hitung. Mengerikan. Paulus gambarkan, kita semua berdosa. Kita semua berdosa. Dia tambahkan, tapi di antara kita semua yang berdosa, saya paling berdosa. Dia akui, dia ini paling berdosa sudah. Memang kalau ada orang mengaku dosa itu baik. Ada yang sudah tahu berdosa tapi tidak mau mengaku. Nanti kalau suka tangkap baru bilang kilaf. Ada yang tahu berdosa. Ada yang berdosa tapi tidak tahu kalau itu dosa. Hidup saja dia begitu. Dia mengaku saya sudah manusia yang paling berdosa. Saya manusia yang paling sesat. Tapi dia lanjutkan pengakuannya yang begini. Tapi Tuhan itu bukan saja mengasihi aku. Bukan saja mengasihi. Tapi dia menebus. Dia bukan saja menebus. Tapi dia sabar terhadap aku. Dia tahu saya berdosa. Karena kasihnya yang besar. Dia nyatakan itu lewat penebusan. Tapi setelah penebusan itu juga, dia sabar terhadap aku. Memang sabar itu penting ini. Orang di Samarinda sabar-sabar semua ini. Sabar dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu selesainya waktu. Menunggu waktu pulang. Habis belum? Berapa? Sabar bukan itu. Dalam Alkitab itu sabar berkaitan dengan 2 hal. 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar. Ada sakit penderitaan yang kita sudah tidak mau jalani. Kanker bertahun-tahun ini, berdoa bukan tambah baik. Makin menurun ini fisik. Seperti mau mati rasanya. Firman Tuhan tetap bilang, sabar. Ada masalah yang kita mau segera selesai hari ini. Tuhan bilang, sabar. Sabar. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini sangat menjengkelkan. Pernah ketemu orang-orang menjengkelkan begitu? Firman Tuhan bilang, sabar. Ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat menjengkel. Firman Tuhan bilang, ada sahabat sepelayanan kita itu sangat menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang, ada suami sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri. Ada kok tidak? Siapa pun istri itu? Sangat menjengkelkan. Firman Tuhan bilang, ada mertua. Ada atau tidak? Sangat-sangat menjengkelkan. Tapi firman Tuhan bilang, dalam sabar itu ada proses. Dulu ini di dunia ada satu binatang namanya ayam. Sekarang juga ada kan? Tapi ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang hari itu hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung.
Karena sudah ada ayam potong. Ini yang buat manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi prosesnya jelas, Ada yang pelihara ayam kampung di rumah? Ada? Tidak ada. Ini semuanya ada gambar ayam. Ayam kampung itu kita pelihara lama, masih kecil. 6 bulan masih kecil. Dagingnya enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Ya, kan ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong itu kan. Baru 1 bulan pelihara dan mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca besar, lihat langsung juga kecil. Tapi ini ayam tidak sanggup bertahan ini. Iya dong? Nah gitu. Nah, Paulus kasih tahu. Tuhan sabar terhadap dia. Dalam dinamika perjalanan beriman ini. Naik turun, naik turun. Tuhan tetap sabar. Toh? Sabar. Ikuti. Saya bayangkan orang-orang tua dulu itu. Kalau kasih makan anak usia 1 tahun, 2 tahun. Kan dia lari-lari. Ibunya kejar-kejar sampai terakhir. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak 2 tahun suruh mengerti dia punya mama 40 ini. Engke sabar itu. Sabar itu. Saudara-saudara, karena itu dia di akhir dari pernyataan itu dia bilang begini. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan itu. Allah yang esa. Syukur. Dia tidak nampak itu. Luar biasa. Karena kasihnya yang besar. Pernyataan itu menunjukkan bahwa memang harus bersyukur kepada Tuhan. Paling tidak untuk 5 hal ini. Tuhan Allah itu menciptakan. Dari tidak ada sama sekali. Menjadi ada gitu. Tuhan yang cipta. Tidak ada orang yang datang sendiri dari planet mana begitu. Tidak ada. Ini Tuhan cipta. Amin. Tuhan cipta. Dia cipta saja. Tidak. Dia pelihara. Dia memelihara kita. Dalam kisah penciptaan. Semua sudah ada. Sapi ada. Kucing ada. Kambing ada. Ayam tadi itu. Ada. Semua sudah ada dulu. Baru Tuhan ciptakan manusia. Dia sebenarnya tinggal menikmati saja. Sebagai bentuk pemeliharaan. Sudah 2. Tapi dia tambah. Tuhan beri kehendak bebas kepada manusia. Allah mana yang bisa menciptakan orang lantas memberi kehendak kepadanya. Atur saja. Ini seperti dia kasih motor. Di anak-anak muda dia kasih motor. Ada gas. Ada rem. Ada speedometer. Silakan atur. Mau dibelokkan itu dengan 140 silakan. Resiko UGD itu. Ya, saya mau tanya waktu Hawa mau petik buah itu, Tuhan Allah tahu atau tidak? Tahu. Tapi kenapa tidak pukul? Kenapa dia tidak pukul? Dia tahu supaya kehendak bebas itu pakai dengan baik. Ini ibarat orang-orang tua kalau dia kirim anak-anak sekolah di Surabaya, Jakarta, Semarang, mana. Kan bukan tiap hari dia ikuti. Pergilah. Pergi. Sedih dia itu. Tapi buat yang baik-baik tuh di sana. Kehendak bebas. Manusia gagal menggunakan kehendak bebas. Jatuh dalam dosa. Tuhan Allah biarkan. Tidak. Dia menebus. Sudah 4. Menciptakan, memelihara, memberi kehendak. Menebus. Sudah bikin salah ditebus. Bagaimana tidak bersyukur? Sudah tebus. Otomatis yang kelima. Dia siapkan surga bagi kita. Amin. Amin. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati surga. Mana yang baik? Kaya-kaya mati neraka, susah-susah surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik itu. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita manusia saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada toko itu, keliling semua gereja di Samarinda berdoa dia. Tiap hari dia berlutut di sini, ini di tempat ini. Mulai ada tempat usaha, tidak datang gereja lagi. Gembala tanya, loh Pak, kok tidak gereja lagi? Sudah ada Tuhan, suka kasih toko, siapa mau jaga? Baru toko sudah lupa Tuhan, apalagi kasih tambang emas 1. Dia langsung gadekan Tuhan itu. Bersyukur memang manusia ini kalau tidak bersyukur, orang kalau tidak tahu bersyukur itu, pasti hanya mengeluh. Saudara pernah ketemu orang yang hanya mengeluh? Mencengkelkan. Ketemu dia, saya kalau ketemu patah leher, Bapak pendeta hidup ini terlalu susah, kau mati sudah kalau memang sudah sangat. Ada masalah memang, tapi sikap kita terhadap persoalan lebih penting dari itu persoalan. Amin. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang menjadi pesan supaya pulang kita buat ini?
Saya sampaikan satu dua hal ini. Satu, semua orang punya masa lalu. Amin. Beberapa orang karena masa lalunya itu buruk, dia cenderung tutup-tutupi. Tidak boleh orang tahu. Dia sembunyikan. Dia sembunyikan. Tapi saya mau bilang pada saudara, Tuhan tahu. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan tahu kita masa lalu. Yang paling kelam sekalipun. Yang saudara tahu, Tuhan tahu. Ada lebih lagi. Bahkan yang saudara tidak tahu pun, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita semua punya masa lalu. Tapi kita yang tidak hidup untuk masa lalu. Tuhan ciptakan manusia ini lihat ke depan. Ada leher untuk sedikit-sedikit. Dari belakang begini, sedikit. Tapi bukan tiap hari jalan begini. Bisa susah dia. Iya tuh, kita jalan ke depan. Tapi juga sekaligus, karena kita semua punya masa lalu. Kalau masa lalu itu buruk, jangan membiarkan masa lalu yang buruk itu mendakwa kita terus, mendakwa kita terus, mendakwa. Ya begitu. Jangan. Berhenti sudah dari masa lalu. Kita akan berjalan menuju masa depan. Masa depan itu ada harapan di sana. Itu masa depan itu saudara, disitulah ada apa ya? Masa depan sungguh ada harapan, tidak akan hilang. Iman di situ, strategi, visi. Iman, strategi, visi. Di situ. Iman itu bilang dia dasar. Dasar itu apa? Fondasi. Teori tentang fondasi adalah fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi. Fondasi dari apa? Segala sesuatu yang kau harapkan. Harapan itu apa? Visi, idealisme masa depan, cita-cita. Saudara mau jadi gubernur Kalimantan Timur periode 2080, silakan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silakan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu yang nona-nona mau jadi wanita tercantik CRT. Silakan, itu cita-cita. Itu cita-cita. Amin toh? Yang membedakan kita adalah kita tanamkan cita-cita itu di dasar apa? Karena orang tidak beriman pun dia punya cita-cita. Dia bukti dari yang tidak kelihatan. Bukti dari yang tidak kelihatan itu bagaimana? Banyak orang ini kan tunggu melihat baru percaya. Orang iman bilang tidak melihat pun percaya. Kita percaya bukan karena melihat. Bagaimana menggambarkan? Dengar. Arsitek. Di sini ada arsitek. Atau saudara gambar langsung di tanah. Arsitek itu dia mau gambar ini gedung. Belum ada ini gedung. Dia taruh dulu di kepala. Menghadap mana ini gedung? Pintu di mana? Jendela di mana? Tangga di mana? Ada berapa lantai? Kamar-kamar ada berapa? Dia taruh di sini. Kelihatan atau tidak? Dari yang tidak kelihatan baru dia gambarkan di satu kertas. Dari itu baru dibangun. Setelah jadi satu gedung besar, banyak yang datang foto-foto di situ. Saya mau tanya, yang foto-foto di depan itu dia tahu kekuatan dari ini gedung? Siapa yang paling tahu? Yang gambar. Dan Alkitab dengan sangat ringan mengatakan, dan kamu adalah tulisan dan gambar. Berarti Tuhan paling tahu kekuatan kita ada di mana. Tuhan yang paling tahu kelemahan kita di mana. Itu. Jangan mau didakwa oleh masa lalu. Saya ketemu beberapa anak muda yang karena pernah putus cinta, dia tidak mau pacaran lagi. Setiap kali ada laki-laki, maaf, cukup satu kali. Susah dia itu. Saudara tidak hidup untuk masa lalu. Hidup untuk masa depan. Satu. Kedua, saudara ingat, satu hari kalau saudara ingin bercerita seperti Paulus tentang masa lalu, berceritalah begitu rupa supaya Tuhan yang dimuliakan. Jangan saudara yang dimuliakan. Kalau saudara mau bersaksi, 90% bicaralah tentang Tuhan. Tinggal 5% baru bicara tentang kita. Sebab ada yang balik. 95% bicara tentang dia. 2 jam. Dulu yang tukang pencuri. Dulu yang tukang mabuk. Dulu. 2 jam. Orang sudah bilang. Baru dia bilang untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa Tuhan. Iya tuh. Satu hari dia berdiri di depan orang yang kamu jangan lihat begitu, tukang pencuri itu. Karena yang lebih banyak dia sampaikan tentang dirinya dan bukan Tuhan. Kalau saudara mau bersaksi, katakan saja. Masa lalu saya buruk. Karena buruk ini saya tidak mau cerita. Kalau saudara mau dengar yang buruk-buruk untuk apa? Bikin rusak itu tubuh itu, telinga semua itu. Ya usah.
Masalah saya buruk. Yang saya ingat adalah Tuhan mengerjakan ini, 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 ini. Orang bilang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena kesaksian dan makam puji itu tipis. Sebab kalau manusia, orang pendengar makin banyak itu, makin panas itu kesaksian itu. Hati-hati jaga diri, supaya kalau kita bercerita, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Jangan kita yang dimuliakan. Amin. Ketiga, terakhir. Kasih karunia. Manusia semua sudah berdosa ini. Tidak ada satupun bisa memaksa Tuhan datang menebus manusia. Tidak ada. Lalu, Allah berinisiatif. Dia datang dalam diri Yesus Kristus. Supaya kita diselamatkan. Amin. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, neraka kita semua ini. Dia berinisiatif. Dia datang. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu disebut kasih karunia. Kasih karunia itu apa, pendeta? Pemberian cuma-cuma, gratis. Saya punya handphone, saya mau kasih di Kak Ellen.